Jarak, kecepatan, waktu. Oke, kita baca dulu ya soalnya ya. Pada saat liburan panjang, Sandra pergi ke pantai. Sandra meninggalkan rumah pada pukul 7.10 dan tiba di pantai pada pukul 11.40. Apabila dalam perjalanan, Sandra beristirahat selama 1 jam. Ya, jadi dia istirahat selama 1 jam. Dan Sandra mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata adalah 50 km per jam. Ya, kecepatannya ini 50 km per jam ya, mengendarai mobil. Maka jarak dari rumah ke pantai adalah, nah ini konsep jarak, kecepatan, dan waktu. Bagaimana konsep jarak, kecepatan, dan waktunya? Oke, kita lihat S, ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, S ini menyatakan jarak yang ditempuh, ya. V ini menyatakan kecepatan dan T-nya menyatakan waktu tempuh, ya, waktu tempuh. Nah, sekarang kita sudah lihat nih kecepatannya berapa, 50 km per, waktunya belum ada ya, yang ditanyakan jarak, yang ditanya jarak. Maka kita cari dulu waktu tempuhnya ya. Jadi waktu tempuh didapat dari 11.40 dikurangin 7.10 dikurangin 1 jam. Kenapa? Karena istirahat tidak dihitung ya. Berarti kita hitung dulu 11.40 dikurangin 0,710. Kita kurangin 0,3. Oke, 11 kurang 7, 4. Nah, sehingga 4 jam 30 menit. Nah, ini sudah beristirahat. Tapi kan waktu tempuhnya nggak sama istirahat ya. Jadi dikurangin 1 jam. Kurangin 1 jam. Oke, kita kurangin. 4 jam 30 menit kurang 1 jam. Berarti ini dikurangin aja ya. Jadi jadinya 3 jam 30 menit. Nah, sekarang jarak itu kan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya dalam kilometer per jam. Ya, jadi semuanya harus dirubah ke dalam jam. Nah, 30 menit ini kita ubah dalam jam. Kenapa? Karena belum dalam jam ya. Berarti 30 menit itu kan senilai dengan setengah jam. Ya, ini senilai dengan setengah jam. Ya, berarti 3 jam tambah setengah jam. Ya, berarti 3,5 jam. Gitu, 3,5 jam. Ya, oke, 3 jam tambah setengah jam kan 3,5 jam. Nah, ini dijadiin pecahan biasa dulu. 2 kali 3, 6, tambah 1. Ya, 2 kali 3, 6, tambah 1 berarti 7 ya. Berarti sama aja 7 per 2 jam. Nah, kita kalikan deh. S yang ditanya jarak sama dengan kecepatannya tadi 50 km per jam. Dikalikan waktu tempuhnya 7 per 2. Kita kalikan 50 bagi 2 dapat 25. Nah, 25 kali 7 ya. Ini 175 km. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita bahas persamaan linear. Setiap anak TK semesta mendapatkan kue bolu kukus sebanyak 3 buah. Sedangkan persediaan bolu kukus sebanyak 150. Maka berapa banyak anak murid di TK semesta apabila ada 14 anak murid yang tidak masuk pada hari pembagian kue tersebut? Ada dua cara ya, nanti cara biasa dan cara cepat. Oke, cara yang biasa dulu nih. Yang pertama, ya, cara biasa. Nah, di sini kita memisahkan setiap anak TK di semesta kan kita belum tahu jumlahnya ya. Jadi
jumlah anak TK, gitu, itu semuanya kita lambangkan X, ya. Jadi jumlah anak TK seluruhnya kita lambangkan X. Nah, karena di sini ada 14 anak murid yang tidak masuk pada hari pembagian, berarti kalau tadinya jumlah anak TK-nya X, karena ada 14, berarti kan X kurang 14, ya. Jadi jumlah anak TK yang masuk, ya. Jumlah anak TK yang masuk itu adalah X dikurangi 14. Kenapa? Karena jumlah anak TK seluruhnya X. Nah, karena yang nggak masuk 14 kan berarti dikurangi 14 aja dari jumlah anak TK seluruhnya, gitu ya. Nah, jadi di sini kita misalkan dulu jumlah anak TK seluruhnya adalah X, jumlah anak TK yang masuk berarti X kurang 14, karena ada 14 anak yang tidak masuk, sehingga jumlahnya berkurang 14. Nah, sekarang setiap anak yang masuk itu dapat 3. Ya kan, berarti kan logiknya gimana? Logiknya adalah 3 dikalikan dengan jumlah anak TK yang masuk, X kurang 14, gitu, sama dengan total kuenya adalah 150. 3 kue dikalikan jumlah anak TK yang masuk, itu total kuenya adalah 150, ya. Oke, berarti kan ini kita lihat, ya. Ini kali ya, langsung aja pindah jadi bagi, berarti ini tinggal X min 14 sama dengan 150 dibagi 3, ya, kali pindah jadi bagi, ya. Nah, ini boleh juga dikalikan dulu, boleh, ya. Berarti X min 14 sama dengan 150 bagi 3, 50, ya. Oke, berarti X sama dengan, oke, min 14 pindah jadi plus, ya. 50 tambah 14. X-nya ini 50 tambah 14, 64, ya. Jadi X-nya adalah jumlah anak TK seluruhnya, ya, itu 64. Ya, berarti yang ditanya sebenarnya adalah X, ya, 64. Ini ya, jawabannya 64. Yang ditanya kenapa? Karena banyak anak murid di TK semesta adalah 64. Nah, ini cara pertama. Bagaimana cara yang kedua? Kita lihat di sini cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita tinggal lihat aja langsung, ya. Banyak anak TK yang masuk berapa sih? Kalau misalnya kue yang tersedia 150, setiap anak TK yang masuk itu dapat 3. Ya, berarti ini kan jumlah anak TK yang masuk gitu, ya. Anak TK yang masuk itu jumlah anak TK yang masuk itu kan berarti 150 kue dibagi masing-masing dapat 3. Berarti 150 bagi 3 ada 50 siswa, ya. Ini jumlah anak TK yang masuk. Kenapa? Karena 150 kue dibagi 3 kue ke masing-masing siswa yang masuk. Berarti kan siswa yang masuk totalnya ada 50 siswa. Nah, sekarang tadi ada 14 siswa yang nggak masuk, ya. Yang ditanya adalah banyak anak murid di TK semesta seluruhnya, ya. Oke, berarti tinggal ditambahin 50 ditambah 14 siswa yang nggak masuk. Berarti ada 64 siswa. Gitu, ya. Jadi jumlah anak TK seluruhnya ada 64 siswa. Jawabannya yang D.